teknologi canggih yang katanya bakal mengambil alih pekerjaan kita. Banyak orang panik, takut, dan bingung harus bagaimana. Tapi, apa benar semua pekerjaan bisa digantikan oleh robot? Jawabannya adalah tidak. Dan dalam video ini, dalam 5 seconds ke depan, saya akan menunjukkan kepada kalian 10 pekerjaan yang memiliki benteng pertahanan terkuat. 5, 3. Ini bukan sekadar teori, tapi tentang inti dari apa artinya menjadi manusia. Kalian mungkin berpikir, AI bisa melakukan segalanya. Tapi AI punya kelemahan besar. AI tidak punya hati, AI tidak punya empati, dan AI tidak bisa benar-benar berimprovisasi dalam situasi yang kacau balau. AI bekerja berdasarkan data, sementara manusia bekerja berdasarkan intuisi perasaan dan pengalaman hidup yang kompleks. Itulah yang akan kita buktikan hari ini. Kita akan mengupas tuntas, dari pekerjaan yang butuh sentuhan emosional, hingga yang membutuhkan keputusan di bawah tekanan ekstrem. Jadi, jika kalian penasaran apakah karier kalian ada di daftar aman ini, atau kalian sedang merencanakan masa depan dan bingung memilih jalur, video ini adalah untuk kalian. Saya jamin, setelah menonton ini, kalian akan melihat dunia kerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Pastikan kalian tonton sampai akhir, karena pekerjaan nomor 1 adalah yang paling mengejutkan dan paling tak tergantikan. Ayo kita mulai. Chapter 1. Pekerjaan pertama yang hampir mustahil digantikan AI adalah terapis atau psikolog. Coba bayangkan, kalian sedang curhat masalah terberat dalam hidup kalian ke sebuah laptop. Aneh kan? AI mungkin bisa menganalisis kata-kata kalian, memberikan saran berdasarkan jutaan data kasus lain. Tapi AI tidak akan pernah bisa benar-benar merasakan apa yang kalian rasakan. Anggukan kepala yang menenangkan. Merasakan getaran emosi di ruangan saat kalian menceritakan sesuatu yang menyakitkan. Hubungan terapeutik dibangun di atas kepercayaan dan koneksi manusia yang tulus. Seorang klien datang dengan trauma mendalam. AI, berdasarkan data, teknik relaksasi pernapasan memiliki tingkat keberhasilan 78% untuk gejala Anda. Saya bisa melihat betapa beratnya ini bagi Anda. Mari kita lalui ini bersama, selangkah demi selangkah. Empati, konteks emosional yang mendalam, kemampuan membaca bahasa tubuh yang subtil. AI tidak punya pengalaman patah hati. AI tidak pernah merasakan kehilangan. Jadi bagaimana mungkin ia bisa benar-benar memahami jiwa manusia yang rumit? Pekerjaan ini aman karena intinya adalah tentang kemanusiaan itu sendiri. Chapter 2. Selanjutnya adalah seniman atau kreator seni. Sekarang, saya tahu apa yang kalian pikirkan. Tapi kan ada AI yang bisa bikin gambar keren cuma dari teks. Betul. AI seperti Midjourney atau DALL-E memang luar biasa. Mereka bisa menghasilkan gambar-gambar yang indah dalam hitungan detik. Tapi ada satu perbedaan fundamental yang sangat besar. AI menciptakan berdasarkan apa yang sudah ada. Ia mencampur, mencocokkan, dan mereplikasi gaya dari jutaan gambar yang sudah pernah dibuat oleh manusia. AI tidak punya pengalaman hidup. Tidak punya cerita pribadi, tidak punya rasa sakit, tidak punya kebahagiaan yang menjadi bahan bakar kreativitas sejati. Sebuah lukisan yang dibuat oleh seniman yang baru saja patah hati akan terasa berbeda. Sebuah lagu yang ditulis oleh seseorang yang sedang jatuh cinta akan memiliki jiwa yang berbeda. Orisinalitas sejati lahir dari pengalaman unik seorang manusia. Intuisi untuk menaruh sapuan kuas di tempat yang tepat. Keberanian untuk melanggar aturan seni, dan pesan mendalam yang ingin disampaikan. Semua itu berasal dari dalam diri, bukan dari algoritma. Karya seni buatan AI mungkin sempurna secara teknis, tapi seringkali terasa hampa dan tanpa jiwa. Sedangkan karya seni manusia, dengan segala ketidaksempurnaannya, justru disitulah letak keindahannya. Chapter 3. Di nomor 8, kita punya para pemimpin dan eksekutif. Menjadi seorang CEO atau manajer tingkat atas bukan cuma soal melihat angka di spreadsheet dan memaksimalkan keuntungan. Tentu, AI bisa menganalisis data pasar lebih cepat dari manusia manapun, memberikan kuis online. Tapi, seorang pemimpin sejati melakukan lebih dari itu. Mereka harus membuat keputusan moral yang sulit. Haruskah perusahaan melakukan PHK untuk menyelamatkan keuangan? Atau haruskah mereka berjuang mempertahankan karyawan meski harus rugi sesaat? AI akan memilih opsi paling logis secara matematis, tapi manusia mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki visi jangka panjang, menginspirasi timnya, membangun budaya perusahaan. Mereka harus bertanggung jawab secara sosial dan etis atas setiap keputusan yang mereka ambil.
Bayangkan sebuah krisis besar melanda perusahaan. Karyawan tidak akan termotivasi oleh pengumuman dari robot. Mereka butuh melihat wajah pemimpin mereka, mendengar suaranya yang menenangkan tapi tegas, merasakan keyakinan bahwa ada seseorang yang memegang kendali dengan kebijaksanaan dan empati. Tanggung jawab, moralitas, kemampuan menginspirasi adalah hal-hal yang tidak bisa diprogram ke dalam sebuah mesin. Chapter 4. Pekerjaan berikutnya yang sangat sulit digantikan adalah perawat dan tenaga kesehatan perawatan. Robot mungkin bisa diprogram untuk memberikan obat tepat waktu. Robot mungkin bisa diprogram untuk mengukur tanda-tanda vital. Tapi perawatan kesehatan jauh lebih dari sekadar tugas mekanis. Ini tentang sentuhan manusia. Saat seorang pasien merasa takut sebelum operasi, genggaman tangan seorang perawat bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Saat seorang lansia kesepian di panti jompo, obrolan ringan dengan perawat bisa menjadi momen paling berharga hari itu. Sentuhan fisik dan perhatian personal adalah bagian krusial dari proses penyembuhan. Selain itu, kondisi pasien bisa berubah dalam hitungan detik. Seorang perawat harus bisa beradaptasi dengan cepat, mengenali gejala-gejala subtil yang tidak terdeteksi oleh mesin, membuat keputusan cepat di lapangan. Misalnya, melihat perubahan warna kulit pasien, mendengar nada suara yang berbeda yang menandakan adanya masalah, kemampuan untuk menenangkan keluarga yang panik, menjelaskan kondisi medis dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan dukungan emosional, keahlian yang murni manusiawi. AI bisa menjadi asisten yang hebat, tapi tidak akan pernah bisa menggantikan inti dari perawatan, kepedulian dari satu manusia ke manusia lainnya. Di tengah-tengah daftar kita, ada guru atau pendidik. AI bisa menyajikan informasi, memberikan kuis online, tapi peran seorang guru jauh melampaui sekadar menjadi sumber informasi. Seorang guru adalah mentor. Seorang guru adalah motivator. Seorang guru adalah pembimbing. Mereka bisa melihat potensi tersembunyi dalam diri seorang murid yang pemalu. Mereka tahu kapan harus memberikan dorongan semangat dan kapan harus memberikan teguran yang membangun. Mereka mengadaptasi cara mengajar untuk setiap kelas, bahkan untuk setiap individu. Seorang guru bisa mencari masalah di rumahnya dari cara duduk di kelas. Mereka mengubah pelajaran sejarah yang membosankan menjadi cerita petualangan. Mereka membangun hubungan. Mereka menginspirasi rasa ingin tahu. Mereka mengajarkan kerja keras, empati, integritas. AI mungkin bisa mengajarkan rumus tematika, tetapi tidak bisa mengajarkan menjadi manusia yang baik. Bimbingan personal, koneksi emosional, menyalakan api semangat belajar, itu adalah sihir yang hanya dimiliki oleh guru manusia. Chapter 6. Sekarang kita masuk ke pekerjaan yang mungkin tidak kalian duga, tukang bangunan, pekerja konstruksi. Loh, kenapa? Bukankah robot sudah bisa merakit mobil? Betul, tapi pabrik mobil adalah lingkungan yang sangat terstruktur dan dapat diprediksi. Setiap baut dan mur ada di tempat yang sama setiap saat. Sedangkan lokasi konstruksi adalah kebalikannya. Medan yang tidak rata, cuaca yang berubah-ubah, material yang mungkin datang tidak sesuai spesifikasi. Masalah tak terduga yang muncul setiap jam. Ini adalah dunia kekacauan yang terorganisir. Seorang pekerja konstruksi harus punya kemampuan problem solving yang luar biasa di lapangan. Misalnya, pipa yang seharusnya lurus, ternyata harus dibelokkan. Karena ada balok-balokton yang tidak ada di gambar denah. Mereka harus berimprovisasi, menggunakan kekuatan fisik dan keterampilan tangan mereka untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. AI dan robot sangat kesulitan bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur seperti ini. Mereka butuh prediksi, sementara pekerjaan konstruksi penuh dengan kejutan. Kemampuan untuk mengakali situasi, bekerja sama dalam tim secara fisik, dan beradaptasi dengan kondisi lapangan yang dinamis, membuat pekerjaan ini sangat sulit diotomatisasi. Di nomor 4, kita punya para pekerja sosial. Pekerjaan ini adalah definisi dari intervensi manusia yang kompleks. Seorang pekerja sosial tidak duduk di kantor menganalisis data. Mereka turun langsung ke masyarakat, masuk ke dalam rumah-rumah, berurusan dengan masalah manusia yang paling rumit dan sensitif. Mereka membantu keluarga yang mengalami kekerasan, anak-anak yang terlantar, orang-orang dengan kecanduan, mereka yang terpinggirkan oleh sistem. Pekerjaan ini 100% berbasis hubungan dan kepercayaan. Seorang pekerja sosial harus bisa membaca situasi yang tegang, menengahi konflik, membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru. Mereka harus menjadi advokat yang gigih bagi klien mereka, berjuang melawan birokrasi, menavigasi sistem hukum dan sosial yang rumit.
Empati adalah mata uang mereka, kemampuan untuk mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan belas kasih yang tulus, memberdayakan orang untuk mengubah hidup mereka sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh algoritma. AI tidak bisa merasakan keputusasaan seorang ibu atau ketakutan seorang anak. Well, itu saja. Semakin dekat ke puncak, di nomor 3 adalah chef atau koki profesional. Oke, mungkin robot bisa membalik burger atau mengaduk sup dengan sempurna sesuai resep. Tapi memasak di level profesional adalah sebuah bentuk seni. Seorang chef sejati tidak hanya mengikuti resep, mereka menciptakannya. Mereka memiliki intuisi kuliner yang tajam, manis, asam, asin, pahit, gurih. Mereka tahu persis kapan harus mengangkat steak dari panggangan hanya dengan menyentuhnya. Kreativitas adalah inti dari pekerjaan ini. Seorang chef bisa melihat bahan-bahan sederhana di pasar dan membayangkan hidangan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka bereksperimen dengan tekstur suhu presentasi untuk menciptakan pengalaman makan yang tak terlupakan. Selain itu, ada aspek manajemen dapur yang kacau. Memimpin tim memastikan setiap hidangan keluar tepat waktu saat restoran sedang ramai. Pengalaman pelanggan juga penting. Sentuhan personal dari chef yang keluar untuk menyapa tamu adalah sesuatu yang tak ternilai. AI bisa memasak di posisi runner-up. Di posisi runner-up, pekerjaan yang sangat sulit digantikan AI adalah pengacara litigasi atau negosiator. AI memang sudah digunakan untuk meneliti ribuan dokumen hukum dalam hitungan menit, sebuah tugas yang memakan waktu berminggu-minggu bagi manusia. Tapi itu hanya sebagian kecil dari pekerjaan seorang pengacara. Bagian terpentingnya terjadi saat berinteraksi dengan manusia lain, di ruang sidang atau di meja negosiasi. Seorang pengacara litigasi harus bisa membangun argumen yang persuasif di depan juri. Mereka harus bisa membaca bahasa tubuh hakim, juri, dan saksi lawan. Mereka harus tahu kapan harus menekan, kapan harus mundur, dan bagaimana cara menceritakan kisah klien mereka dengan cara yang paling meyakinkan. Ini bukan tentang logika murni, ini tentang psikologi manusia, retorika, dan persuasi. Dalam sebuah negosiasi, seorang negosiator ulung bisa merasakan keraguan lawannya, membangun hubungan baik, dan menemukan solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemampuan untuk berdebat, meyakinkan, dan terhubung dengan emosi manusia lain adalah keahlian yang berada jauh di luar jangkauan AI saat ini. Dan inilah dia pekerjaan nomor 1 yang paling aman dari ancaman AI. Petugas darurat atau first responder. Ini mencakup para medis, pemadam kebakaran, dan polisi. Karena pekerjaan mereka adalah puncak dari semua hal yang tidak bisa dilakukan AI. Membuat keputusan hidup mati di bawah tekanan ekstrem dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Bayangkan seorang paramedis tiba di lokasi kecelakaan massal, menilai korban dengan cepat melakukan prosedur darurat di tengah puing-puing menenangkan korban yang histeris. Seorang pemadam kebakaran masuk ke gedung yang terbakar setiap detik struktur, bisa runtuh membuat keputusan sepersekian detik tentang jalur. Seorang petugas polisi menenangkan situasi penyanderaan menggunakan negosiasi dan deeskalasi sebelum memakai. Kekuatan kebutuhan akan keberanian fisik, ketenangan mental, improvisasi tingkat tinggi. Tidak ada algoritma yang bisa diprogram untuk menangani kekacauan murni dari situasi darurat di dunia nyata. Mereka adalah pahlawan sejati, dan pekerjaan mereka adalah benteng terakhir kemanusiaan. Jadi, itulah 10 pekerjaan yang memiliki pertahanan terkuat melawan AI. Dari terapis yang menyembuhkan jiwa, petugas darurat yang mempertaruhkan nyawa, benang merahnya sangat jelas. Pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan inti dari kemanusiaan. Empati, kreativitas, pemikiran kritis, kepemimpinan moral, kemampuan berimprovisasi dalam kekacauan. AI adalah alat yang luar biasa, tidak diragukan lagi. AI akan mengubah cara kita bekerja, membuat banyak tugas menjadi lebih efisien, bahkan menciptakan pekerjaan baru yang belum bisa kita bayangkan. Tapi AI tidak akan menggantikan kita. Jangan takut pada AI. Sebaliknya, fokuslah untuk mengasah skill-skill manusiawi kalian. Berkomunikasi lebih baik, berkolaborasi lebih efektif, berpikir lebih kreatif. Lihatlah AI bukan sebagai saingan, tapi sebagai asisten yang membebaskan kita dari tugas-tugas repetitif dan membosankan, sehingga kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Masa depan dunia kerja bukanlah pertarungan antara manusia melawan mesin, melainkan kemitraan antara manusia dengan mesin. Kitalah yang memegang kendali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jika kalian setuju, atau mungkin punya pendapat lain tentang pekerjaan apa yang aman dari AI, tulis di kolom komentar di bawah. Saya ingin sekali mendengar pendapat kalian. Like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari It Computer, di mana kita akan terus mengupas tuntas dunia teknologi dengan cara yang seru dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.